Kali ini saya akan membahas sistem inovasi, model proses inovasi, lingkungan, strategi, proses, dan nilai inovasi. Saya Bayu Agus Wibowo. Saya akan menjelaskan tentang manajemen inovasi dengan dosen pengampu Dr. Imelda Ogi SEMM. Jadi inovasi adalah sebuah kreativitas atau terobosan baru yang diciptakan oleh manusia dengan kreativitasnya, dan dalam video ini saya akan membahas tentang inovasi yang lebih dalam. Apa saja sih pengaruh lingkungan? Jadi lingkungan usaha didefinisikan sebagai kondisi-kondisi yang terjadi yang dapat mendorong maupun menghambat pertumbuhan dan perkembangan dalam kegiatan-kegiatan usaha, atau dapat dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan. Faktor lingkungan dapat dipengaruhi internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan pada umumnya dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan, sedangkan faktor eksternal pada dasarnya tidak dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Elemen-elemen dari lingkungan internal dan eksternal yaitu ada 6 sebagai berikut. Ada manusia, material, mesin, methods, dan market. Pada lingkungan internal perusahaan, bahwa profil perusahaan menunjukkan bagaimana kuantitas dan kualitas sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kondisi internal perusahaan dan kapabilitasnya. Kuantitas dan kualitas sumber daya perusahaan dapat meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya fisik perusahaan. Perusahaan yang memiliki sumber daya manusia yang profesional dan terampil yang akan mendukung kondisi intern perusahaan. Hal tersebut dapat berdampak positif terhadap produktivitas, efisiensi, dan daya saing perusahaan. Pengelolaan sumber daya manusia penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dari sumber daya manusia, peningkatan kompetensi dalam perusahaan, khususnya sumber daya manusia, adalah elemen utama untuk mencapai kesuksesan perusahaan, dan keterlibatan SDM dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi bisnis akan menciptakan efektivitas organisasi dalam industri. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tergantung pada SDM yang dimiliki, karena SDM yang akan mengatur dan mengelola sumber daya yang lain, sehingga dalam hal ini organisasi harus memiliki SDM yang berkompeten dan memiliki tingkat kinerja tinggi dalam menjalankan tugasnya. Kemudian sumber daya keuangan. Pengelolaan sumber daya keuangan dalam hal ini kepemilikan dan pengelolaan modal usaha yang baik merupakan komponen yang sangat penting bagi keuangan perusahaan. Manajemen keuangan yang efisien akan mengantarkan perusahaan untuk bereaksi cepat dalam mengantisipasi perubahan lingkungan yang tidak dikehendaki, sehingga perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing yang lebih baik dibanding perusahaan pesaing. Dengan begitu, perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk tumbuh sehingga dapat menunjukkan kinerja yang positif. Kemudian lingkungan teknologi adalah suatu kesatuan yang menyeluruh tentang pengetahuan mengenai menciptakan dan 11 meningkatkan sumber daya guna suatu barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Teknologi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan produk baru, di mana dengan menggunakan teknologi yang canggih, perusahaan dapat menciptakan produknya menjadi lebih baik atau lebih inovatif. Semakin tinggi teknologi yang digunakan,
akan semakin inovatif produk yang dihasilkan. Teknologi ini terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan perusahaan dalam proses produksi, serta metode atau strategi yang dijalankan dalam kegiatan operasional perusahaan. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan pesat sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan, khususnya dalam proses produksi dan kegiatan operasional perusahaan, sehingga akan terjadi peningkatan jumlah hasil produksi yang sesuai dengan selera dan kemampuan karyawan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, sistem informasi juga mempengaruhi perkembangan perusahaan. Penggunaan sistem informasi yang baik dari dalam perusahaan juga mendukung kegiatan operasional perusahaan. Contohnya seperti kegiatan operasional keuangan. Kondisi internal perusahaan yang dapat digunakan untuk menilai kekuatan kelemahan perusahaan lainnya adalah manajemen, struktur, dan budaya organisasi di dalam perusahaan. Budaya organisasi menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang mendukung strategi organisasi dalam menjawab dan mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat. Analisa lingkungan internal perusahaan dapat digunakan untuk membandingkan keberhasilan masa lalu perusahaan dengan kemampuan perusahaan saat ini, dengan tujuan dapat mengidentifikasi kemampuan masa depan perusahaan. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi perusahaan dan perlu dianalisis untuk 12 menentukan kesempatan, opportunity, dan ancaman threat yang akan dihadapi perusahaan. Lingkungan merupakan faktor kontekstual penting yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Lingkungan persaingan mempengaruhi jumlah dan jenis pesaing yang harus dihadapi dan diatasi oleh perusahaan. Pengetahuan tentang lingkungan persaingan mendorong adanya kreativitas, karena pengetahuan tentang lingkungan persaingan menyoroti kesempatan yang ada dan kelemahan yang harus diperhitungkan. Lingkungan persaingan menuntut perusahaan agar mampu menerapkan konsep orientasi pasar. Konsep orientasi pasar dibagi menjadi 3 komponen perilaku, yaitu intelijensi pasar, market intelligence, penyebaran informasi, dissemination, dan ketanggapan responsif. Intelijensi pasar merupakan kemampuan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, penyebaran informasi mengenai pasar dari luar perusahaan ke seluruh bagian anggota dalam perusahaan. Lingkungan persaingan tidak hanya mengenai persaingan pasar atau pelanggan, melainkan juga persaingan dalam mendapatkan bahan baku, merupakan bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ketersediaan bahan baku menjadi faktor utama yang sangat diperhatikan oleh produsen. Pemenuhan kebutuhan bahan baku oleh produsen menggunakan berbagai macam cara agar kegiatan produksi dapat terus berlangsung dan dapat memenuhi permintaan konsumen. Pemenuhan bahan baku oleh produsen tidak lepas dari daya saing antar produsen dan antar wilayah yang memiliki hasil produksi yang sama, terutama pada sektor pertanian yang menjadi komoditas utama pada produksi. Kali ini kita membahas strategi inovasi. Inovasi adalah penerapan sistematis dari ide-ide baru atau perbaikan dalam menyediakan layanan atau produk, dengan demikian menambah nilai produk atau layanan yang ada.
Penambahan atau peningkatan nilai ini berbentuk metode, produk, atau proses baru atau lebih baik spesifikasi yang ditingkatkan atau dimodifikasi, atau penggunaan bahan baru, alat atau metode yang ada. Inovasi adalah pendorong utama pertumbuhan di semua organisasi, baik besar maupun kecil. Daya cipta dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keunggulan kompetitif, dan ketika dikelola dan diterapkan dengan benar, inovasi dapat menciptakan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Inovasi dapat menjadi terobosan yang mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis. Inovasi yang mengganggu seringkali cepat, meskipun tidak selalu. Beberapa contoh inovasi yang mengganggu termasuk teknologi baru, aplikasi baru, dan metode manufaktur yang mengganggu. Ada banyak jenis gangguan, misalnya dalam beberapa kasus inovasi yang mengganggu dapat menghasilkan penghematan biaya dan peningkatan operasional yang besar. Namun terkadang inovasi dapat menyebabkan kerugian bisnis yang signifikan karena mereka mengganggu proses normal atau hubungan yang ada dalam suatu organisasi alih-alih meningkatkannya. Beberapa organisasi bisnis melakukan berbagai analisis risiko dan kegiatan restrukturisasi perusahaan. Contoh lain dari contoh analisis risiko termasuk analisis pasar, ancaman persaingan, pembiayaan internal dan eksternal, operasi dan manajemen risiko, dan siklus hidup produk. Kegiatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pandangan yang jelas tentang lingkungan kompetitif di masa depan dan kemana arahnya dalam jangka pendek dan menengah. Dengan kata lain, organisasi bisnis perlu menganalisis risiko dalam setiap aspek proyek inovasi proses. Dengan cara yang sama, ada juga beberapa contoh inovasi teknologi. Termasuk yang berikut adalah teknologi komputer, pemasaran internet, perangkat medis, inovasi perangkat lunak, komunikasi seluler, listrik, transportasi, kedirgantaraan, bahan kimia, sistem komputer, televisi, dan komunikasi. Ini hanyalah beberapa dari banyak contoh yang membentuk konsep inovasi proses. Ketika melakukan kegiatan inovasi bisnis, organisasi bisnis harus mempertimbangkan masing-masing bidang dan melakukan analisis mereka sendiri yang sesuai. Tentu saja, organisasi bisnis harus bekerja dengan perencanaan dan pemimpin strategis mereka untuk mengidentifikasikan contoh inovasi ini. Tahapan proses inovasi. Yang pertama adalah tahap pengetahuan, yang kedua tahap persuasi, yang ketiga tahap pengambilan keputusan, yang keempat tahap implementasi, yang kelima tahap konfirmasi. Inovatif merupakan satu nilai maupun sifat di mana seorang individu yang memiliki nilai ini memiliki pemikiran-pemikiran atau terobosan baru yang memudahkan dirinya sendiri maupun orang lain dalam melakukan suatu aktivitas ataupun kegiatan. Harus ada nilai-nilai yang dipersiapkan demi menumbuhkan nilai inovatif itu sendiri. Contohnya saja seperti rasa keingintahuan yang tinggi maupun rasa empati terhadap permasalahan di masyarakat. Nilai-nilai ini sebagai pendukung inilah yang menjadi indikator dari apakah sudah terbentuknya sikap atau nilai inovatif dari individu tersebut.
karena nilai ini sendiri cukup sulit dinilai karena lebih bersifat pemikiran sehingga sulit untuk menguji langsung apakah nilai tersebut sudah tertanam atau belum. Dengan memiliki nilai pendukung ini barulah dapat tertanam atau terbentuk nilai inovatif serta harapannya dengan terbentuknya nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk karya-karya yang bermanfaat dan dapat mengatasi permasalahan di masyarakat. Sekian pembahasan saya, terima kasih.